Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prilja Windiar dari ini NPM 20082602226. Di sini saya akan menjelaskan tentang epitaksis pada blok BSO2. Definisinya, epitaksis merupakan perdarahan yang berasal dari rongga hidung atau nasofaring dan salah satu kegawat daruratan di bidang telinga, hidung, tenggorokan atau THT. Epitaksis atau perdarahan dari hidung banyak dijumpai sehari-hari, baik pada anak maupun usia lanjut. Epitaksis seringkali merupakan gejala atau manifestasi penyakit lain, kebanyakan ringan dan sering dapat berhenti sendiri tanpa memerlukan bantuan medis. Tetapi epitaksis yang berat, walaupun jarang, merupakan masalah kegawat daruratan yang dapat berakibat fatal bila tidak segera ditangani. Nah, untuk etiologinya, seringkali epitaksis timbul spontan tanpa dapat diketahui penyebabnya. Kadang-kadang jelas disebabkan karena trauma. Epitaksis dapat disebabkan oleh kelainan lokal pada hidung atau kelainan sistemik. Kelainan lokal misalnya trauma, kelainan anatomi, kelainan pembuluh darah, infeksi lokal, benda asing, tumor, pengaruh udara lingkungan, kelainan sistemik seperti penyakit kardiovaskular, kelainan darah, infeksi sistemik, perubahan tekanan atmosfer, kelainan hormonal, dan kelainan kongenital. Trauma, perdarahan dapat terjadi karena trauma ringan, misalnya mengorek hidung, benturan ringan, bersin, atau mengeluarkan ingus terlalu keras, atau sebagian akibat trauma yang lebih hebat seperti kena pukul, jatuh, atau kecelakaan lalu lintas. Selain itu juga bisa terjadi akibat adanya benda asing tajam atau trauma pembedahan. Epitaksis sering juga terjadi karena adanya spina septum yang tajam. Perdarahan ini dapat terjadi di tempat spina itu sendiri atau pada mukosa kongka yang berhadapan bila kongka itu sedang mengalami pembekakan. Nah, kelainan pembuluh darah atau lokal. Sering kongenital, pembuluh darah lebih lebar tipis, jaringan ikat dan sel-selnya lebih sedikit. Lalu infeksi lokal, epitaksis bisa terjadi pada infeksi hidung dan sinus paranasal seperti rinitis atau sinusitis. Bisa juga pada infeksi spesifik seperti rinitis jamur, tuberkulosis, lupus, sifilis, dan lepra. Tumor, epitaksis dapat ditimbul pada hemangioma dan karsinoma, yang lebih sering terjadi pada angiofroma, dapat menyebabkan epitaksis berat. Penyakit kardiovaskular, hipertensi, dan kelainan pembuluh darah seperti terjadi pada arteriosklerosis, nefritis kronis, sirosis, hepatis, atau diabetes mellitus dapat menyebabkan epitaksis. Epitaksis yang terjadi pada penyakit hipertensi seringkali hebat dan dapat berakibat fatal. Nah, kelainan darah. Kelainan darah menyebabkan epitaksis antara lain leukemia, trombositopenia, bermacam-macam anemia, serta hemofilia. Lalu kelainan kongenital, ini sering menyebabkan epitaksis ialah telangiectasis hemorrhagic herediter. Ini juga sering terjadi pada von Willebrand disease. Lalu infeksi sistemik yang sering menyebabkan epitaksis ialah demam berdarah atau dengue hemorrhage fever. Nah, demam tifoid, influenza, dan morbilli juga dapat disertai epitaksis. Lalu perubahan udara atau tekanan atmosfer. Epitaksis ringan sering terjadi bila seorang berada di tempat yang cuacanya sangat dingin atau kering. Hal serupa juga bisa disebabkan adanya zat-zat kimia di tempat induksi yang menyebabkan keringnya mukosa hidung. Lalu gangguan hormonal, epitaksis juga dapat terjadi pada wanita hamil atau menopause karena pengaruh perubahan hormonalnya. Nah, ada klasifikasinya. Melihat asal perdarahan, epitaksis dibagi menjadi epitaksis anterior dan epitaksis posterior. Untuk penata laksananya, penting dicari sumber perdarahan walaupun kadang-kadang sulit. Nah, epitaksis anterior kebanyakan berasal dari plexus Kisselberg di septum bagian anterior atau dari arteri ethmoidalis anterior. Nah, perdarahan pada septum anterior biasanya ringan karena keadaan mukosa yang hiperemes atau kebiasaan mengorek hidung dan kebanyakan terjadi pada anak. Seringkali berulang dan dapat berhenti sendiri. Nah, epitaksis posteriornya dapat berasal dari arteri ethmoidalis posterior atau arteri spenopalatina. Nah, perdarahan biasanya lebih hebat dan jarang dapat berhenti sendiri. Sering ditemukan pada pasien dengan hipertensi, arteriosklerosis, atau pasien dengan penyakit kardiovaskular karena pecahnya arteri spenopalatina. Nah, pada penata laksananya, prinsip penata laksana epitaksis itu perbaiki keadaan umum, cari sumber perdarahannya dulu. Nah, hentikan perdarahan, cari faktor penyebab untuk mencegah berulangnya perdarahan itu. Nah, bila pasien datang dengan epitaksis, perhatikan keadaan umumnya.
nadi, pernapasannya, serta tekanan darahnya. Bila ada kelainan, atasi terlebih dahulu, misalnya dengan memasang infus. Lalu jalan napas dapat tersumbat oleh darah atau bekuan darahnya itu perlu dibersihkan atau dihisap. Nah, untuk dapat menghentikan perdarahan perlu dicari sumbernya. Setidaknya dilihat apakah perdarahan dari anterior atau posterior. Alat-alat yang diperlukan untuk memeriksa pemeriksaan itu ialah lampu kepala, terus spekulum hidung, dan alat penghisap. Nah, anamnesis yang lengkap sangat membantu dalam memutuskan sebab perdarahannya. Pasien dengan epitaksis diperiksa dalam posisi duduk. Biarkan darah mengalir keluar dari hidung sehingga bisa dimonitor. Kalau keadaannya lemah, sebaiknya setengah duduk atau berbaring. Dengan kepala ditinggikan, harus diperhatikan jangan sampai darah mengalir ke saluran napas bawah. Pasien anak duduk di pangku, badan dan tangan dipeluk, kepala dipegangi agar tegak dan tidak bergerak-gerak. Nah, sumber perdarahan dicari untuk membersihkan hidung dari darah dan bekuan darah dengan bantuan alat penghisap. Kemudian, pasang tampon sementara yaitu kapas yang dibasahi dengan adrenalin dan pantoken atau lidocaine 2% dimasukkan ke dalam rongga hidung untuk menghentikan perdarahan, mengurangi rasa nyeri pada saat dilakukan tindakan selanjutnya. Tampon itu dibiarkan selama 10-15 menit. Setelah terjadi vasokonstriksi, biasanya dapat dilihat apakah perdarahan berasal dari bagian anterior atau posterior hidungnya. Nah, untuk perdarahan, penghentian perdarahan, ada perdarahan anterior. Perdarahan anterior seringkali berasal dari plexus Kieselbeck di septum bagian depan. Apabila tidak berhenti dengan sendirinya, perdarahan anterior, terutama pada anak, dapat dicoba dihentikan dengan menekan hidung dari luar selama 10-15 menit, seringkali berhasil. Nah, bila sumber perdarahan dapat terlihat, tempat asal perdarahan dikaustik dengan larutan nitras argetik 25-30%. Sesudahnya area tersebut diberikan krim antibiotik. Bila dengan cara ini perdarahan masih berlangsung, maka perlu dilakukan pemasangan tampon anterior yang dibuat dari kapas atau kasa yang diberi pelumas vaselin atau salep antibiotik. Nah, pemakaian pelumas ini agar tampon mudah dimasukkan dan tidak menimbulkan perdarahan baru saat dimasukkan atau dicabut. Tampon dimasukkan sebanyak 2-4 buah, disusun dengan teratur dan harus dapat menekan asal perdarahan. Tampon dipertahankan selama 2x24 jam, harus dikeluarkan untuk mencegah infeksi hidung. Selama 2 hari ini dilakukan pemeriksaan penunjang untuk mencari faktor penyebab epitaksisnya. Bila perdarahan masih belum berhenti, dipasang tampon baru. Nah, untuk perdarahan posterior, perdarahan dari bagian posterior lebih sulit diatasi sebab biasanya perdarahan hebat dari sulit dicari sumbernya dengan pemeriksaan rinoskopi anterior. Untuk menangani perdarahan posterior ini dilakukan pemasangan tampon posterior yang disebut tampon Belox. Tampon ini dibuat dari kasa padat dibentuk kubus atau bulat dengan diameter 3 cm. Pada tampon ini terikat 3 utas benang, 2 buah di satu sisi dan sebuah di sisi berlawanan. Untuk memasang tampon posterior pada perdarahan satu sisi digunakan bantuan kateter karet yang dimasukkan dari lubang hidung sampai tampak di orofaring. Lalu ditarik keluar dari mulut. Pada ujung kateter ini diikatkan 2 benang tampon Belox tadi, kemudian kateter ditarik kembali melalui hidung sampai benang keluar dan dapat ditarik. Tampon perlu didorong dan bantuan jari telunjuk untuk dapat melewati palatumol masuk ke nasofaring. Bila masih ada perdarahan, maka dapat ditambah tampon anterior ke dalam kafum nasi. Kedua benang yang keluar dari hidung diikat pada sebuah gulungan kain kasa di depan nares anterior. Supaya tampon yang terletak di nasofaring tetap di tempatnya, benang lain yang keluar dari mulut diikatkan secara longgar pada pipi pasien. Gunakan untuk menarik tampon keluar melalui mulut setelah 2-3 hari. Hati-hati mencabut tampon karena dapat menyebabkan laserasi mukosa. Bila perdarahan berat dari kedua sisi, misalnya pada kasus angiofibroma, digunakan bantuan 2 kateter masing-masing melalui kafum nasi kanan dan kiri, dan tampon posterior terpasang di tengah-tengah nasofaringnya. Sebagai pengganti tampon Belox, dapat digunakan kateter Foley dengan balon. Akhir-akhirnya juga banyak tersedia tampon buatan pabrik dengan balon yang khusus untuk hidung ataupun tampon dari bahan
gel hemostatik. Dengan semakin meningkatnya pemakaian endoskop, akhir-akhir ini juga dikembangkan teknik kauterisasi atau ligasi spenopalatina dengan panduan endoskop. Nah, untuk komplikasinya, komplikasi dapat terjadi sebagai akibat dari epitaksisnya sendiri atau sebagai akibat dari usaha penanggulangan epitaksis. Akibat perdarahan yang hebat dan terjadi aspirasi darah ke dalam saluran napas bawah juga dapat menyebabkan shock, anemia, dan gagal ginjal. Turunnya tekanan darah secara mendadak dapat menimbulkan hipotensi, hipoksia, iskemia cerebri, insuficiensi koroner, sampai infak miokard, sehingga dapat menyebabkan kematian. Dalam hal ini, pemberian infus atau transfusi darah untuk dilakukan secepatnya. Akibat pembuluh darah yang terbuka, dapat terjadi infeksi sehingga perlu diberikan antibiotik. Pemasangan tampon dapat menyebabkan rhinosinusitis, otitis media, septikemia, atau toxic shock syndrome. Oleh karena itu harus selalu diberikan antibiotik pada setiap pemasangan tampon hidung, dan setelah 2-3 hari tampon harus dicabut. Nah, bila perdarahan masih berlanjut dipasang tampon baru. Selain itu dapat terjadi hemotympanum sebagai akibat pengaliran darah melalui tuba Eustachius dan air mata berdarah atau bloody tears. Akibat pengalirnya darah secara retrograd melalui ductus nasolacrimalis, pemasangan tampon posterior atau tampon belok dapat menyebabkan laserasi palatum mole atau sudut bibir. Jika benang yang keluar dari mulut terlalu ketat dilekatkan pada pipi, kateter balon atau tampon balon tidak boleh dipompa terlalu keras karena dapat menyebabkan nekrosis mukosa hidung dan septum. Ini referensi yang saya gunakan. Saya mohon maaf kalau ada kata yang salah. Saya tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.